Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu lagi pada kuliah pertama, yaitu tentang apa itu Big Data. Ya, jadi pada kuliah kali ini akan diasuh oleh saya, Beni Osana Baban, dan Yesi Dewitasari. Jadi kemungkinan jika saya tidak bisa atau berhalangan akan diisi oleh Ibu Yesi. Ya, oke. Ini aturannya ya. Jadi perkuliahan online setiap mahasiswa diwajibkan hadir sesuai jam perkuliahan yang telah ditentukan. Ya, nah saya maunya seperti ini karena ini pada saat bulan puasa dan online. Jadi kuliah itu saya rekam ya. Anda bisa baca kapanpun ya, download materinya kapanpun, mendengarkan kuliahnya kapanpun. Namun karena kita dibatasi oleh aturan bahwa jam perkuliahan harus dipatuhi, maka Anda harus ada namanya kuis ya, kuis pada saat yang dikumpulkan pada saat jam perkuliahan atau dikerjakan pada saat jam perkuliahan. Kuisnya itu juga tidak susah ya, Anda cukup menjawab soal pilihan ganda saja. Ya, yang kedua, jadi perhitungan kehadiran itu diukur dengan pengerjaan kuis. Jadi kuis itu memiliki dua makna. Pertama adalah soal kuis itu sendiri ya. Kalau jika Anda menjawab benar semua maka nilainya 100 ya. Jika salah maka dikurangi dengan salahnya. Nah, yang kedua maknanya adalah begitu Anda submit kuis maka Anda langsung terlihat poin kehadiran sebesar 10 ya. Jadi walaupun jawaban kuis Anda 0 tapi Anda submit maka kehadiran Anda sudah dianggap hadir ya, poinnya 10. Jadi hati-hati ya harap untuk mengerjakan kuis karena ada dua makna penilaian di situ ya. Terus yang keempat, tugas kuis diberikan setiap minggu. Jadi setiap kuliah itu ada tugas kuis dan disubmit sebelum waktu kuliahan berakhir. Ini setelah ya, harusnya sebelum kuliah berakhir. Ya, tidak ada alasan apapun dalam hal pengerjaan kuis dan tugas yang diberikan. Jadi sudah diberikan kemudahan. Anda tidak harus ikut kuliahnya pada saat jam 17 gitu atau pada saat jam perkuliahan atau jam 8 atau jam 9, tidak. Jadi Anda hanya mengerjakan kuis pada jam perkuliahan. Ya, Anda tidak perlu untuk download materi atau mendengarkan kuliah misalnya pada saat jam perkuliahan, kecuali memang ada kasus-kasus tertentu kita harus kuliah online tatap muka ya. Nah, selanjutnya akan ada tugas paper yang diberikan tugasnya pada kuliah 6, 7, dan 8, namun presentasi pada kuliah 9 dan kuliah 10 yang wajib dikerjakan oleh setiap manusia. Jadi kita akan membuat salah satu contoh big data sederhana sebenarnya ya. Kalau kita harus pakai data sebenarnya, wah Anda kelenger ya. Nah, juga sebenarnya mengumpulkan data dari tiap-tiap ini ya, tapi karena kondisi pandemi COVID nggak mungkin dilakukan, maka kita pakai data sekunder. Ya, nilai kehadiran 25%, tugas etika 25%, UTS 25%, dan UAS 25%. Jadi kalau Anda hadir saja udah 50% tuh. Ya, mengerjakan kuis itu logikanya sudah 50%. Jika jawabannya full 100 ya. Jadi 25% itu udah pasti untuk kehadiran. Ya, untuk memenuhi aspek keadilan antar mahasiswa karena ujian susulan tidak berbatas waktu, bisa dibantu teman atau orang lain, sudah mengetahui soal ujian karena online kan, Anda bisa dapat soalnya, tipenya paling tidak, walaupun isi soalnya mungkin beda tapi tipenya tahu. Maka nilai ujian tidak akan mendapatkan nilai 100%. Nah, dalam kondisi COVID dan perkuliahan online, setiap mahasiswa wajib ikut UTS dan UAS walaupun belum melakukan pembayaran. Jadi ikut aja dulu. Ya, nanti di benteng screen-nya ada di secret ya. Jadi jika Anda belum bayaran maka nilai tidak dikeluarkan dalam siap. Tapi dari saya sebagai dosen sudah mengeluarkan nilai. Ya, jadi Anda wajib ikut kuliah. Oke. Nah, ini silabusnya, rencana topik perkuliahan ya. Jadi Anda ada kuliah pertama adalah what is big data atau apa itu big data. Yang kedua adalah sejarah perkembangan dan pemanfaatan big data. Yang ketiga adalah pemberdayaan big data. Jadi Anda harus tahu big data digunakan untuk apa saja. Dan sistem informasi pemanfaatan big data. Yang keempat, konsep fundamental tentang big data. Yang kelima, karakteristik big data. Nah, kuliah ke-6 Anda UTS. Nah, kuliah 7, 8, 9 kita bikin project big data. Buat tergantung untuk masing-masing ini ya. Jadi semuanya tetap ikut kuliah ini ya, kuliah 7, 8, 9 semuanya ikut walaupun bisnis akuntansi pemerintahan, tapi topiknya tentang bisnis akuntansi pemerintahan semua ikut. Nanti kuliah 10 dan 11 itu yang presentasi saja yang ikut ya. Nah, nanti peserta wajib bertanya gitu ya. Kehadiran, jadi yang presentasi wajib, peserta hanya bertanya saja. Yang terakhir adalah UAS ya. Nah, jadi di sini kita lihat seberapa pemahaman Anda tentang big data ya. Jadi kita lihat di sini
ya pertumbuhan data ya terus berlipat ganda dari waktu ke waktu dan telah melampaui batas kemampuan media penyimpanan ya maupun sistem database konvensional. Jadi gini, dulu big data itu dengan apa namanya floppy disk ya, floppy disk itu hanya bisa memuat 800 kilobyte ya, kebayang ya Anda 800 kilobyte zaman dulu. Saya masih mengalami disket yang besar itu. Ya, terus berkembang menjadi 144 megabyte, lagi disketnya lebih kecil. Berkembanglah flash disk ya dengan kemampuan itu 60 ada yang 8 mega, 16 mega, 32 mega, 64 mega, 128 mega. Bangga sekali itu ya, kita bisa bawa file dengan hard disk yang sangat kecil namun kapasitas sangat besar. Ya, cuman sekarang coba Anda perhatikan bahwa kapasitas hard disk itu bukan main mega lagi tapi tera. Ya, tera, bahkan sudah mulai masuk ke 10 tera gitu ya. Jadi sudah sangat besar lagi. Dan data itu ya kita lihat di sini setiap menit perkembangannya ya kita lihat. Ya, itu yang untuk picture orang posting 57.000 kali per menit. Ya, picture ya. Ini untuk picture atau gambar orang posting 57.000 kali per menit. Untuk apa namanya? Ini video online itu 100 jam. Orang bisa melihat 100 jam per menit ya dari seluruh dunia. Terus ini sosial media posting ya, sosial media posting 2,8 juta posting per menit. Ya, website search engine ya seperti Google ya, terus Yahoo search ya. Itu per menit 2,5 juta untuk pencarian, metode pencarian. Terus untuk review ya itu 27,2 ribu posting ya. Email send 201 juta email yang dikirim per menit. Kebayang sama Anda, setiap menitnya kita harus melihat data sebegitu banyak, lalu lintas data ya. Inilah eranya big data ya. Dulu kita masih manual semua, ya mindahin data ya. Sekarang semua serba digital. Ya, dulu kirim surat, kirim sekarang 1 minggu lagi baru sampai. Sekarang begitu kirim surat, Anda klik langsung nyampe. Dulu kirim wesel ya 1 bulan baru nyampe, wesel yang hijau waktu saya kuliah. Sekarang Anda klik langsung nyampe ya. Begitu mudahnya sekarang dengan era big data ini. Ya, era internet big data ini sangat mudah ya. Oke. Nah, ini sejarah big data ya, kita lihat di sini internet trafficnya ya, zaman dulu tuh hanya kecil sekali ya. Ya, ini baru mulai ya, internet trafficnya kita lihat di sini ya. Datar gitu ya. Nah, semenjak tahun 2003 sudah mulai mengalami kenaikan di sini ya. 2003, 2004 semakin meningkat, 2005 semakin meningkat dan terus sampai 2011 semakin meningkat seperti ini. Ya, tahun 2021 ini sudah ke sini berarti ya. Sudah sangat jauh sekali ya sejarah big data itu. Dulu handphone Nokia yang megang itu dengan handphone namanya communicator ya, bagaimana bisa mengakses internet dulu ya, handphone yang bisa mengakses internet ya. Zaman saya kuliah dulu hanya komputer yang bisa akses internet, itu pun ya speednya kecil, pelan sekali ya. Jadi kalau kita buka email itu bisa sejam ya, lama sekali. Tapi itulah kemajuan teknologi ya, makin lama makin berkembang, kecepatan, ukuran dan sebagainya ya. Nah, kita lihat di sini ya, di sini nih yang hijau ini ya, tahun 1986 itu masih 0,02 exabytes ya, 1% digital, 1%. Itu masih analog ya. Nah, beginningnya adalah digital age itu mulai tahun 2002 di sini. Ya, sebelumnya dengan pita ya, terus dengan ya, piringan hitam, pita, analog storage, penyimpanan kaset video ya. Nah, itu digital. Nah, disinilah 2002 mulai penggunaan digital age, era digital ya, karena pemakaian data begitu besarnya di sini muncul besar sekali. Ya, dengan menggunakan hard disk ya, DVD dan sebagainya. Dan itu kapasitasnya pun sudah bukan ukuran giga lagi, tera gitu ya, sampai saat ini. Ya, kita lihat di sini untuk apa aja sih? Ya, untuk paper, film, audio tape dan sebagainya itu sebanyak 6%. Analog video tape itu 94% analog. Itu zaman yang dulu. Tapi kalau kita lihat ke sini, coba lihat ya di sini ya 2% untuk portable media, flash disk ya, hard disk portable 2,4%, CD dan mini disk 6,8%, computer services and mainframe 8,9%, digital tape ya, kita lihat di sini. Dan yang paling tinggi, paling banyak penggunaannya ya itu adalah PC hard disk 44,5%. Others ya, memori dan sebagainya kurang dari 1%.
Ya, sekarang digital itu 280 exabytes ya di seluruh dunia. Dan mungkin sekarang lebih besar lagi karena ini tahun 2007 kan, ya. Ini Global Information Storage Capacity. Nah, kita lihat berapa penting sih data itu zaman dulu ya. Zaman dulu ya, nilainya kecil, sedikit informasinya ya. Ya, nilainya kecil, pemakaiannya hanya oleh si pengguna ya. Nilainya kecil, terus penggunanya ya pemakainya hanya pengguna aja, kalau nggak pengguna ya nggak butuh ya. Sekarang seperti emas ya, seperti emas ya, jadi orang sudah mulai butuh. Contohnya apa, Anda di misalnya Tokopedia menampilkan barang dagangan ya, butuh nggak butuh Anda lihat ya kan ya, Anda melihat ternyata pas habis itu ternyata ini ada yang bagus, beli. Kan kayak gitu tuh salah satu big data tuh. Ya, dulu nggak ada gunanya, hanya pengguna saja yang ini dulu nilainya kecil. Sekarang sudah mulai seperti emas data itu. Masa depan data itu adalah informasi yang sangat mahal, ya. Ya, kalau zaman sekarang informasi di mana sih letak tambang minyak? Nah, itu hanya orang-orang tertentu yang tahu. Di mana sih ada ikan yang paling banyak di laut mana? Nah, itu ada orang-orang tertentu yang tahu, ya. Dan sehingga nanti semakin lama semakin mahal data itu, melebihi berlian. Ya, artinya apa? Data yang berkembang itu sangat mahal sekali. Makanya sekarang banyak sekali orang-orang yang jualan data di internet. Ya, jadi kalau kita mau lihat tulisan si A, Anda harus upload data dulu. Seperti itu yang terjadi. Kenapa? Karena mereka udah tahu data itu sangat mahal nanti. Ya, sehingga penting buat mereka untuk mengumpulkan data. Oke. Nah, kita lihat di sini ya, what is ya. Big data adalah data dalam jumlah sangat besar yang dikumpulkan, disimpan, diolah, dan dianalisis agar menghasilkan informasi yang bermanfaat untuk digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan atau kebijakan. Ya, ini adalah big data. Jadi ada di sini ya big datanya. Kita lihat di sini adalah sekarang ini sebagai new currency. Kalau dulu hanya sebatas data saja, sekarang sudah new currency menurut Jack Ma. Kenapa itu? Karena sudah menjadi mata uang baru. Ya, data itu menjadi informasi yang berharga seperti mata uang. Karena kenapa? Kalau kita mau cari informasi, itu ada biayanya, calo kan? Ya, biaya calo. Sama, informasi itu ada biayanya. Nah, sehingga inilah yang digunakan oleh para pebisnis, kesempatan bisnis jadinya. Ya, contohnya kan kalau Anda mau upload misalnya dijual rumah di OLX ya, bayar kan? Kalau nggak bayar ya paling 1 jam udah ditutup gitu atau udah ketimpa ya. Tapi kalau Anda bayar itu bisa 2 hari 3 hari. Semakin mahal Anda bayar, maka semakin lama yang bisa terpajang di OLX misalnya ya. Nah, seperti hal-hal seperti itu adalah biaya informasi. Nah, ini merupakan kesempatan bisnis ya. Kesempatan bisnis ini ya merupakan keputusan atau kebijakan. Nah, Anda pernah dengar pasti kan tentang agen-agen tadi ya, properti OLX misalnya, atau rumah.com atau apa gitu ya. Terus car itu OLX juga pernah ya, mesin misalnya dan lain sebagainya. Travel and tourist misalnya Traveloka, terus tiket.com dan sebagainya, biro jasa ya, perdagangan dan sebagainya, Tokopedia dan sebagainya. Nah, ini adalah memanfaatkan big data ini. Ya, contohnya tadi kan marketplace ya, Tokopedia, sosial media ya, e-book ya, fintech, travel ya. Fintech contohnya adalah keuangan digital ya, dengan GoPay, dengan OVO dan sebagainya. Ya, terus travel ya, terus standalone web ya. Ini jadi adalah memanfaatkan big data semua. Dan semuanya ini bisa dicari melalui search engine. Ya, Google tadi. Makanya di Google atau search engine dunia itu, Google itu ya menguasai semua pangsa big data. Ya, jadi suatu saat, jadi sekarang Anda masih terima gratis-gratis. Begitu Anda ketergantungan, nanti Anda akan bayar sangat mahal. Ya, karena sudah mulai kan waktu itu, ya, bahwa nyimpan sekian bayar, nyimpan 15 GB masih gratis. Ya, nanti kalau di atas 15 GB Anda harus bayar dan seterusnya. Ya, nah menurut Jack Ma seperti itu, bahwa data itu adalah sesuatu yang sangat mahal dan yang perlu dipikirkan. Oke. Apa bedanya lokal data dengan big data? Jadi kita lihat di sini ya, berdasarkan pekerjaan, komunitas, bisnis ya, semuanya ini adalah pilihan Anda. Kalau Anda hanya bermain lokal ya, Anda tumbuhnya hanya lokal saja. Anda buka warung ya, buka warung. Yang beli orang-orang yang di sekitar Anda aja. Nggak mungkin orang dari Denpasar beli di warung Anda, atau nggak mungkin misalnya nggak usah jauh-jauh deh. Saya tinggal di Cemplak, Bogor.
Mungkin nggak orang dari Cilengsi beli di saya, walaupun sama-sama Bogor, nggak mungkin. Ya, Anda artinya bermain lokal saja. Itu lokal data namanya. Tapi kalau big data, ya, misalnya saya mau belanja ke Amazon.com, bisa nggak? Bisa, gitu ya. Bisa kemana lagi? Alibaba, bisa nggak? Bisa. Nah, orang dari Cina beli dari kita bisa nggak? Bisa. Sehingga informasi itu berkembang sangat duniawi, dengan sangat sangat luas sekali, ya, mendunia. Ya, pembelinya bukan hanya Anda, informasinya bukan hanya di sekitar. Ya, jadi informasinya itu udah mendunia, tidak lagi lokal. Jadi kita jangan sampai ketinggalan hanya bertumbuh pada level lokal. Oke. Nah, kita lihat di sini tantangan dalam big data ya. Meskipun big data memberikan banyak kemudahan, bukan berarti tidak ada tantangan dalam menggunakannya. Salah satu kesalahan yang sering terjadi adalah perusahaan atau organisasi hanya menggunakan data tanpa melibatkan manusia. Ya, padahal untuk bisa menggunakan data tersebut dengan baik dan benar perlu campur tangan manusia untuk mempelajarinya. Contohnya gini, ya, data tanpa manusia itu seperti robot. Ya, misalnya kita tahu bahwa anak ini pintar, ya, cuman memang pada saat hal tertentu, pada saat ujian dia sedang sakit. Nah, pada saat itu dia tidak bisa diterima. Kenapa? Ternyata dia mengerjakannya karena sedang demam, sakit, tidak bisa diterima. Sehingga yang terjadi apa? Kita kehilangan orang yang sebenarnya memenuhi standar. Nah, itu terjadi itu. Karena robot kan dia tidak memenuhi syarat, buang gitu ya. Nah, itu ya. Ini permasalahan sebenarnya. Padahal dia memiliki kapasitas, dia pintar, dia pintar bahasa Inggris, dia logiknya baik ya. Tapi karena seperti robot tidak melibatkan manusia, akhirnya kehilangan orang yang potensial. Nah, yang pertama perlu diingat, big data memiliki jumlah yang besar. Meskipun sudah ada tools yang bisa membantu Anda untuk menyimpan data-data ini, volume data terus meningkat setiap tahunnya. Masih banyak organisasi yang kesulitan menampung data-datanya. Jadi ini peluang buat Anda. Ya, jika Anda punya perusahaan penyimpanan data gitu ya. Ya, jadi ini peluang perusahaan-perusahaan untuk melakukan di sini. Ya, terus yang ketiga, tidak hanya untuk ditampung, data-data ini juga perlu diolah untuk mengolah data agar data yang Anda miliki sudah bersih atau sesuai dengan kebutuhan klien dan organisasi membutuhkan banyak pekerjaan. Data scientist menghabiskan 50-80% waktu mereka untuk menganalisis dan mempersiapkan data agar bisa digunakan. Ya. Yang keempat, akhirnya teknologi big data terus berubah dengan sangat cepat. Beberapa tahun Apache Hadoop, ya, ini salah satu toolsnya, adalah teknologi populer yang digunakan untuk menangani data besar. Kemudian Apache Spark diperkenalkan tahun 2014. Ya, saat ini kombinasi dari dua software ini tampak merupakan pendekatan terbaik. Mengikuti teknologi big data menjadi suatu tantangan berkelanjutan baik untuk individu maupun organisasi. Jadi ternyata software-software ini sekarang sudah muncul bebas ya untuk akses untuk membuat aplikasi big data. Anda bisa gunakan di sini ya, bebas sudah bisa. Jadi Anda bisa menggunakan secara free untuk big data ya. Oke. Nah, itu saja kuliah dari saya. Saya rasa cukup untuk kuliah pertama. Mudah-mudahan Anda paham ya. Jika tidak paham bisa konsultasi lewat WhatsApp group. Ya. Selanjutnya jangan lupa mengerjakan kuis karena ada 2 penilaian dalam kuis tersebut. Baik, demikian kuliahnya pada hari ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.